Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue aja, gue si netizen yang suka membahas bola. Martin Pas akhirnya debut bersama Ajax Amsterdam ketika Ajax menjamu tim peringkat ketiga Nijmegen ya. Namun sayang di pertandingan perdananya Ajax gagal menang, hanya bermain imbang dengan Nijmegen. Tapi Martin Pas berhasil menjadi salah satu pemain terbaik di pertandingan ini dengan mencatatkan 7 save gemilang, dan ini menjadi debut yang sangat gemilang untuk Martin Pas di Ajax Amsterdam ya. Sayang sekali tapi ya, Martin Pas itu masuk ke Ajax di kondisi Ajaxnya itu lagi pincang banget. Jadi ya bisa gue bilang Martin Pas ini datang sebagai pelopor untuk kebangkitan Ajax lah. Ya salah satunya dari pertandingan ini, meskipun bermain luar biasa tapi Ajax tetap tidak menang gitu ya. Itu kan salah satu problem juga gitu untuk tim ini. Baik, Martin Pas kita tahu datang di bulan lalu ya, di Januari akhir ke Ajax. Kemudian di 2 pertandingan belum mencatatkan debutnya, dan baru sekarang mencatatkan debutnya. Jadi congrats untuk Martin Pas, dan semoga kedepannya Martin Pas bisa terus menjalani pertandingan demi pertandingan supaya levelnya itu bisa meningkat. Setidaknya tuh kita punya pemain yang nanti bermain di UCL, karena kalau lewat Liga Belanda apalagi tim sekelas Ajax harusnya cukup mudah ya untuk bisa masuk ke UCL gitu. Itu kemudian Mangjai juga timnya berhasil mencatatkan kemenangan juga dan membuat Sassuolo ya so far ada di 10 besar Serie A Italia. Congrats untuk Mangjai. Dan ada satu rekor lagi yang diciptakan oleh Mangjai ya, di mana Jay Itzes kini menjadi pemain dengan menit terbanyak di Sassuolo ya. Kalau nggak salah berbarengan lah dengan ada salah satu pemain lagi dari Swiss atau Austria, gue lupa deh namanya siapa. Mangjai mencatatkan total 2.250 menit dari 25 pertandingan yang sudah dijalani oleh Mangjai. Berarti hampir di 25 pertandingan itu hampir semuanya itu selalu bermain 90 menit. Ya, hampir selalu bermain 90 menit. Jadi wah, luar biasa sekali. Mangjai benar-benar menjadi pemain yang tidak tergantikan di Sassuolo, dan memang ya Mangjai kan menjadi pemain termahal ketiga juga di Sassuolo kan di saat ini. Jadi ya kontribusi dia pastinya akan sangat dilirik lah. Ya, gua harapkan memang Mangjai setelah 1 atau 2 tahun di Sassuolo itu bisa naik kelas lagi ke tim-tim yang nanti bermain di Eropa, kayak AC Milan, Inter Milan, atau Atalanta gitu ya, Napoli, yang bisa membawa Mangjai itu ke minimal ke UCL lah gitu. Kalau bisa ya Mangjai, sekelasan Mangjai gue rasa sudah cukup layak untuk bermain di level UCL gitu ya. Jadi luar biasa untuk Mangjai. Namun kisah berbeda didapatkan oleh Ragnar Oratmangun yang kabarnya sudah memilih untuk pergi dari Dender ya. Ini gua nggak tahu, nih Ragnar ini kan udah nyaris tidak pernah dimainkan di Dender ya, udah jarang sekali dimainkan. Dendernya sendiri sekarang sedang berada di zona degradasi di paling bawah ya di Liga Belgia. Jadi kemungkinan besar katanya Ragnar ini akan ke Asia. Dan melihat usianya ya sebenarnya sudah lumayan considering untuk Ragnar pindah ke Asia, karena dia sudah hampir 30 kan. Gitu, udah nyaris 30 tahun. Jadi considering untuk ke Asia, tapi jangan dulu ke Liga Indonesia gitu, tolong gitu ya. Ragnar mungkin bisa pergi dulu ke Liga Thailand atau Liga Jepang ya. Jadi liga-liga yang masih tier atasnya Asia lah. Jadi tolong jangan dulu ke Liga Indonesia, karena kita lihat ya, kita lihat di Liga Indonesia pemain-pemain ini, gue berbicara secara objektif ya. Eliano tidak berkembang ya. Tom Haye menurun, Jordi Amat menurun ya, Rafael Strijk menurun, Ivar Jenner pun tidak kelihatan. Semenjak dia pindah ke Dewa tidak kelihatan Jenner ya, tidak mengkilap di Liga 1-nya. Rafael Strijk, harusnya kan pemain-pemain sekaliber Rafael Strijk yang kaliber timnas, harusnya kan di Dewa itu dia jadi bintang, jadi racing star. Dia kan masih 23 tahun. Tapi tidak berkembang. Di Dewa pun bahkan dia sekarang mulai disingkirkan jadi cadangan. Tidak miris gitu ngelihatnya.
Sekarang ada Shane Patinama. Shane Patinama juga di Persija masih belum banyak dimainkan. Gitu. Jadi pemain-pemain kayak Eliano, ini yang mungkin yang considering gue, nggak usah Tom Haye lah. Tom Haye itu kan udah memang sudah sangat berumur ya. Jadi kalau dia sudah seperti itu ya memang sudah waktunya gitu. Tapi untuk pemain-pemain kayak Eliano, Shane Patinama, Rafael Strijk, Ivar Jenner, tidak seharusnya seperti ini. Jens Reven, Mauro Zylstra, tidak seharusnya seperti ini. Ya. Ini karirnya benar-benar di ujung tanduk semuanya. Di usia yang masih sangat muda. Gue juga bilang Eliano. Kenapa gue bilang Eliano? Karena Eliano secara level, gue jujur-jujuran aja, menurun. Per match demi match. Dia yang awalnya ya akurasi sangat baik. Dia yang awalnya composure-nya sangat baik gitu ya. Datang dengan modal pengalamannya di Eredivisie. Making decision-nya sangat baik. Perlahan-lahan menurun di Liga 1. Composure-nya jadi kurang kelihatan, akurasinya juga udah tidak sesemulus sebelum-sebelumnya. Making decision juga perlahan-lahan 1-2 kali sekarang sering salah. Itu lawan Ratchaburi itu kelihatan banget. Itu tuh salahnya Eliano itu. Banyak kesalahan Eliano yang dilakukan di situ. Ya. Jadi bukannya, ini gue harus berbicara secara realistis ya. Gitu. Liga 1 belum levelnya untuk pemain-pemain yang levelnya tinggi gitu. Belum saatnya sebenarnya pemain-pemain kayak Eliano, Zylstra, Rafael Strijk, Ivar Jenner belum saatnya untuk ke Liga 1. Mereka masih bisa mencicipi liga yang lebih tinggi. Lihat sekarang. Kan sangat gambling ya kan, mau mencari menit bermain, ternyata di timnya juga tidak perform kan, ujung-ujungnya adalah kepercayaan diri. Dan itu akhirnya menurunkan level permainan mereka semua. Ujung-ujungnya percaya diri. Dan kalau percaya diri turun ya di klubnya pun meskipun levelnya Liga 1 ya bakal tersingkir juga kalau percaya dirinya tidak naik. Levelnya kan menurun. Itu kan sama yang terjadi dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Evan Dimas. Tuh, yang paling ketara. Sisa berapa tuh generasi Evan Dimas? Padahal generasi Evan Dimas itu seharusnya di titik sekarang adalah timnas paling senior. Seharusnya. Karena generasi Evan Dimas itu rata-rata sekarang umurnya kan 31, 30, 29, sampai 27. Generasinya Evan Dimas. Iya kan? Bener kan? Generasi Evan Dimas itu sekarang harusnya generasi paling senior di timnas Indonesia. Kemana mereka semua? Tidak ada sisanya. Habis, nggak ada sama sekali yang survive sampai sekarang. Masa sekarang mau kayak gitu lagi, ngandelin pemain muda, tapi nanti ketika udah 27, 28 mereka nggak kepake lagi. Ya itu mah bukan jangka panjang dong. Itu mah bukan jangka panjang judulnya. Gitu. Nah itu yang harus dihindari guys. Makanya gue sangat considering masalah ini. Mudah-mudahan PSSI juga berbenah dalam mencari pemain naturalisasi. Tolong memang pemain-pemain yang niat untuk berkembang, mereka yang dicari. Sekarang lebih dari 50% pemain muda kita yang dinaturalisasi. Loncat ke Liga 1. Kan Jens Reven, Zylstra, Jenner, siapa lagi? Eliano, Rafael Strijk. 5 bro. Yang bertahan cuma Hubner. Ya kan, Ole Romani. Hubner, Ole Romani. Siapa lagi? Tim Geispen, Nathan Joon. Yang masih bertahan di level yang bagus. Marcelino pun jarang terpakai. Marcelino bukan abroad. Bukan naturalisasi lah kalau Marcelino. Maksudnya harus considering juga sekarang naturalisasi menurut gua. Meskipun dia pemain muda, tapi harus dilihat juga kemauan dan etos kerjanya gitu. Ya kan, kecuali mereka ingin dinaturalisasi tidak berdasarkan kebutuhan di timnas. Nah, itu bisa. Nggak apa-apa gitu kalau pemainnya ya seperti ini gitu.
Tapi kalau orientasinya adalah mengangkat prestasi timnas, maka jangan sampai mentok di sini dong. Benar nggak? Jadi kayak gitu guys. Jadi itu aja yang ingin gue keluh kesahkan. Jadi selamat sekali lagi untuk J.I.Z ya dan Martin Paes yang karirnya sekarang sudah sangat baik. Dan untuk sisanya yang pemain-pemain muda itu tolong lebih bekerja keras. Karena timnas butuh kalian. Oke, sip.